Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 10. Tema kita kali ini adalah info lingkungan hidup dengan judul Selamat Hari Migrasi Ikan Sedunia. Hari Migrasi Ikan Sedunia atau World Fish Migration Day diperingati pada tanggal 21 April 2020. Hari Migrasi Ikan Sedunia ini diperingati setiap 2 tahun sekali untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap perlunya memulihkan dan menjaga koneksi sungai dan laut untuk kelancaran migrasi ikan-ikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup ikan dan menjaga sungai serta laut tetap bersih dan produktif. Sepanjang sejarahnya, World Fish Migration Day sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Tepatnya di tahun 2014 adalah peringatan World Fish Migration Day yang pertama kali. Kemudian pada tahun 2016, peringatan World Fish Migration Day yang kedua, dan pada tahun 2018, peringatan yang ketiga. Pada hari ini, Selasa 21 April 2020, diperingati World Fish Migration Day yang keempat. Migrasi ikan dibedakan menjadi 2, yaitu Anadromous dan Catadromous. Anadromous adalah sebutan bagi ikan yang menetas atau lahir di perairan air tawar dan ketika menginjak remaja, mereka melakukan migrasi menuju laut dan tumbuh dewasa di perairan laut. Ikan Anadromous kemudian melakukan migrasi kembali menuju ke perairan tawar untuk berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Berikut ini adalah contoh ikan-ikan Anadromous. Yang pertama adalah ikan salmon. Sudah umum diketahui bahwa ikan salmon merupakan pemigrasi yang hebat yang mampu menaklukkan jeram air sungai yang berarus deras. Mereka melakukan hal tersebut untuk kembali menuju hulu tempat mereka menetas. Ikan ini diketahui menggunakan penciumannya yang tajam untuk mengetahui bau kimia dari sungai tempat di mana mereka menetas. Namun, diketahui juga beberapa kelompok salmon malah mengunjungi sungai yang bukan tempat mereka menetas untuk melakukan perkembangbiakan. Ikan yang kedua adalah ikan kakap putih. Kalian pasti tidak asing dengan ikan yang satu ini. Ikan ini dikenal luas sebagai ikan konsumsi di Indonesia. Ikan kakap putih ini ternyata juga melakukan migrasi yang serupa dengan ikan salmon. Ikan yang memiliki nama ilmiah Lates calcalifer ini juga diketahui melakukan migrasi menuju perairan air tawar. Migrasi ini seringkali bertepatan pada awal musim hujan, di mana debit air sungai mengalami kenaikan dan muka air sungai sedang tinggi. Ikan kakap putih biasa bermigrasi menuju aliran sungai untuk berkembang biak, di mana pada saat sekali bertelur, betina kakap putih menelurkan jutaan telur. Telur-telur ini kemudian dibiarkan saja oleh ikan kakap putih karena mereka diketahui tidak pernah menjaga anak-anak mereka. Ikan yang durhaka. Yang terakhir adalah ikan hiu banteng. Ikan hiu banteng adalah satu-satunya ikan tulang rawan yang juga melakukan migrasi. Mungkin kalian hanya mengetahui bahwa hiu hanya mampu hidup di perairan laut. Namun hiu banteng juga mampu menyesuaikan diri terhadap perairan tawar. Hiu banteng berukuran kecil dapat dijumpai hampir di semua sungai-sungai besar di dunia yang bermuara ke laut. Kebanyakan anakan hiu ini ditemukan di kawasan hilir, di mana jarak dengan laut tidak seberapa jauh. Setelah sekitar 12 bulan, hiu betina akan melahirkan anakan mereka yang berjumlah 1-4 ekor. Bocil-bocil hiu yang baru dilahirkan ini seketika langsung dapat berenang aktif dan mencari makan sendiri. Bocil-bocil ini kemudian akan bergerak menuju perairan laut seiring dengan pertumbuhan mereka menjadi remaja dan dewasa.
Setelah ikan Anadromous, sekarang adalah ikan Catadromous. Ikan Catadromous adalah kebalikan dari ikan Anadromous. Ikan Catadromous adalah ikan yang menetas di perairan laut, dan ketika menginjak remaja, ikan ini bergerak menuju perairan tawar untuk tumbuh dewasa. Ikan-ikan Catadromous dewasa kemudian melakukan migrasi kembali menuju laut untuk berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Berikut ini adalah contoh ikan-ikan Catadromous. Yang pertama adalah ikan sidat. Ikan sidat merupakan ikan dari keluarga belut atau Anguillidae yang diketahui melakukan migrasi dari perairan tawar menuju perairan laut untuk berkembang biak. Ikan sidat dewasa bertelur di perairan laut, dan setelah telur tersebut menetas, larva ikan sidat yang berbentuk pipi dan transparan bergerak menuju perairan tawar untuk mencari tempat berlindung. Di kawasan perairan tawar, larva ikan sidat akan tumbuh menjadi bocil-bocil sidat dan akan terus tumbuh menjadi ikan sidat dewasa yang menghabiskan hidupnya di perairan payau. Ikan yang kedua adalah ikan bandeng. Ikan bandeng mempunyai nama latin Canos canos, ditemukan melimpah di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Dan bahkan ikan ini sekarang umum dibudidayakan di beberapa negara. Namun sebenarnya, ikan bandeng adalah ikan pemigrasi sama halnya dengan ikan sidat. Ikan bandeng bermigrasi untuk bertelur di perairan laut, dan setelah telur bandeng menetas, bocil-bocil ikan bandeng akan berenang menuju perairan air tawar dan besar di sana. Ikan pemakan ganggang laut dan plankton ini bertelur di perairan laut yang dangkal. Pada saat bertelur, seekor bandeng betina mampu melepaskan telur hingga 5 juta butir telur. Ikan yang terakhir adalah ikan bulan-bulan. Ikan bulan-bulan atau Megalopcrypnoides bertelur sebanyak 2 kali dalam setahun, di mana mereka umumnya bertelur di kawasan perairan laut. Bocil ikan bulan-bulan menetas sekilas mirip dengan para bocil ikan sidat. Bocil ikan bulan-bulan akan melakukan migrasi dari perairan laut menuju perairan tawar untuk tumbuh menjadi bulan-bulan remaja, kemudian menjadi ikan bulan-bulan dewasa yang hidup di perairan laut. Sementara itu, ada pendapat lain yang memberikan detail lebih spesifik terhadap perilaku migrasi ikan. Beberapa ahli sepakat dan menyimpulkan bahwa migrasi ikan dibagi menjadi 3, yakni Amphidromous, Potamodromous, dan Oceanodromous. Amphidromous adalah sebutan bagi ikan yang bermigrasi antar perairan laut dan tawar. Sehingga, secara otomatis, ikan tadi yang kita sebutkan, seperti jenis Anadromous dan Catadromous masuk ke dalam kelompok ini. Kemudian, Potamodromous adalah sebutan bagi ikan yang hanya bermigrasi di perairan air tawar. Dan yang terakhir adalah Oceanodromous. Oceanodromous adalah sebutan bagi ikan yang hanya bermigrasi di perairan laut. Mungkin sekian aja info tentang migrasi dari ikan. Selamat Hari Migrasi Ikan Sedunia. Ingat, selalu jaga kualitas air sungai dan laut kita. Jangan cemari dengan sampah plastik, apalagi limbah cair. Jangan lakukan itu karena sampah plastik tempatnya di pendauran ulang dan limbah cair tempatnya di IPAL. Oke, mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 10. Like podcast gua kalau lo suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Nantikan podcast gua selanjutnya. Nama gue Reddy, selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Bye!